Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para pemerhati pendidikan, para praktisi pendidikan, teman-teman guru, dan terutama untuk para orang tua murid yang memiliki anak-anak putra-putrinya yang masih bersekolah di TK, SD, SMP, maupun SMA. Kali ini saya Imam Ratrioso selaku psikolog kebangsaan akan menyampaikan opini saya, pendapat saya, dan komentar saya terhadap beberapa fenomena di dunia pendidikan, terutama relasi antara orang tua murid dan guru. Ya. Sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah banyak baca berita atau dengar dari beberapa berita tentang bagaimana akhir-akhir ini, setidaknya di 5 tahun terakhir, bahwa relasi antara orang tua, murid, dan guru itu sepertinya tidak harmonis ya. Kalau boleh saya menyebutkan, di setahun ini ada peristiwa guru Supriyani di daerah Konawe yang akhirnya dilaporkan oleh orang tua muridnya yang disangka telah melakukan tindakan kekerasan kepada putranya. Ya. Saya tidak akan membahas secara detail kasusnya karena itu yang tidak menjadi concern saya. Kemudian ada juga beberapa banyak peristiwa laporan dari para orang tua murid kepada para guru, yang kemudian para guru itu kemudian menjadi tersangka. Yang terbaru juga, kalau tidak salah, ada seorang guru yang secara sengaja maupun tidak sengaja memvideokan hasil karya gambar dari muridnya yang bagus ya, yang kemudian itu menjadi viral, namun orang tuanya tidak berkenan dan menuntut dari guru tersebut yang memviralkan video tersebut. Tentu masih banyak lagi fenomena-fenomena yang ketidakharmonisan antara guru dan orang tua. Nah, ini menurut saya beberapa tahun terakhir ini telah terjadi degradasi pemahaman antara orang tua dan guru. Kita sering kali bercanda begitu. Kalau dulu, ya, kalau ada siswa yang nakal, guru menghukum, lalu anak ini lapor kepada orang tuanya yang malah menyalahkan anaknya dan menambah hukuman. Sekarang tidak. Ya. Ada anak yang mengeluh, komplain gitu tentang perlakuan gurunya, lalu melapor kepada orang tuanya, lalu orang tuanya yang mempersangkakan ya, atau membuat kasus daripada orang tua ini. Nah, ini sebuah keprihatinan dan tidak boleh berlanjut dalam waktu yang panjang, karena itu akan membawa dampak buruk kepada dunia pendidikan kita. Yang pertama adalah, dampak yang buruk adalah bahwa akan terjadi sikap tidak peduli, ya. Sikap tidak acuh dari para orang tua kepada murid-muridnya. Kenapa demikian? Karena ketika mereka akan memberikan peringatan, ketika mereka akan menegur atau bahkan memberikan hukuman, mereka takut, cemas untuk dihukum. Gitu. Akhirnya mereka mengambil sikap tidak peduli. Anak itu melanggar, anak itu tidak taat aturan, atau anak murid itu melakukan bullying, dibiarkan saja. Yang penting tugasnya hanya mengajar, hanya mentransformasi ilmu, atau hanya mengerjakan apa yang menjadi tuntutan kurikulum, hanya mendampingi, hanya sebatas itu. Nah, kalau ini dibiarkan, maka siswa-siswa kita, murid-murid kita akan tidak lagi bisa mengenal mana nilai-nilai baik, mana nilai-nilai buruk, mana perilaku-perilaku baik, mana perilaku buruk. Dan semua dianggap sama saja. Padahal tujuan dari pendidikan adalah mengedukasi, mendidik, memberikan aturan
kepada perilaku-perilaku tidak baik, terutama kepada perilaku-perilaku yang berpotensi menjadi kejahatan. Kenapa demikian? Disitulah pentingnya pendidikan. Bahwa pendidikan itu utamanya adalah mendidik kebaikan. Kebaikan itu harus dididik, didisiplinkan. Dan sebaliknya, keburukan itu tidak perlu dididik, dia akan muncul dengan sendirinya. Maka kalau guru kemudian tidak berani untuk memberikan peringatan, tidak berani memberikan hukuman, tentu ini akan berbahaya sekali. Dunia pendidikan kita akan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dunia pendidikan yang itu memberikan edukasi, informasi, sosialisasi, dan penekanan tentang nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk, yang itu direpresentasikan dalam bentuk perilaku para siswa, itu tidak ada lagi artinya apa-apa. Tidak ada lagi penekanannya. Maka sekolah kita hanya menjadi ruang-ruang pembelajaran yang biasa-biasa saja. Nah, saya melihatnya sebagai psikolog yang banyak menemui kasus-kasus di lapangan, telah terjadi degradasi nilai dari para orang tua terutama. Saya menekankan kepada orang tua, bahwa orang tua telah terjadi penurunan terhadap pemahaman terhadap fungsi pendidikan itu sendiri. Bahwa pendidikan adalah tempat para anak-anak kita, siswa-siswa kita, ditempa untuk mengenal nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk, karakter baik, karakter buruk, perilaku baik, dan perilaku buruk. Nah, manusia ini, siswa-siswa ini, semuanya antara kebaikan dan keburukan itu bertempur, berperang di dalam diri mereka. Kehadiran guru, kehadiran sistem pendidikan untuk mengawal agar siswa kita lebih mengutamakan, mendahulukan, dan membiasakan nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Dalam proses itulah mungkin dan biasanya akan muncul keburukan-keburukan, kenakalan-kenakalan, keisengan-keisengan, dan itu hal yang lumrah dalam dunia remaja, dunia anak-anak. Karena memang usia mereka usia eksplorasi, di mana gesekan-gesekan yang kita nilai sebagai sebuah kenakalan adalah hal yang wajar. Disitulah fungsi guru untuk memberikan edukasi dan memberikan peringatan. Maka bagi para orang tua untuk kembali memahami fungsi pendidikan ini, untuk kembali menghargai para guru. Kalau kemudian ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, yang menimbulkan kecurigaan, menimbulkan prasangka, bisa ditabayunkan, bisa kita musyawarahkan dengan baik kepada para tenaga pendidik, dalam hal ini guru-guru tersebut. Percayalah bahwa dunia pendidikan kita akan berhasil kalau sinergi antara orang tua dan guru dan sekolah itu semuanya solid, bersatu padu untuk fokus kepada memberikan pendidikan karakter perilaku yang baik kepada siswa-siswi kita. Dan ini menurut saya juga bagian daripada degradasi pemahaman tentang nilai-nilai parenting di banyak orang tua kita. Bahwa pada usia sekolah, usia TK, SD, SMP, SMA, ini adalah usia eksplorasi yang dimana orang tua harus menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan itu harus dikerjasamakan dengan para guru. Disinilah komunikasi antara guru dengan orang tua itu sangat-sangat penting untuk dilakukan. Kalau komunikasinya kurang, maka begitu ada kasus muncul, bahkan meledak, maka yang ada adalah memang pertikaian-pertikaian. Nah, ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, dan saya berharap pemerintahan kita di bawah Presiden baru kita, Presiden Prabowo, dengan menteri-menterinya, terutama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan atensi yang cukup besar kepada kasus ini, kepada bagaimana membangun relasi yang baik antara orang tua dan para guru. Para guru harus diberikan perlindungan, tidak hanya perlindungan hukum, tapi juga perlindungan
eh, kepastian, kedamaian, ketenangan bahwa mereka diberikan kebebasan untuk memberikan peringatan atau bahkan hukuman selama dalam koridor hukum. Dan para orang tua juga diberikan pemahaman-pemahaman bagaimana bekerja sama, bagaimana meningkatkan pemahaman parenting, meningkatkan pemahaman pola asuh yang baik kepada anak-anaknya, yang itu dikerjasamakan dengan para guru. Saya yakin kita belum terlambat, masih banyak masalah-masalah di dunia pendidikan kita, tapi dengan semangat persatuan kita, semangat perjuangan kita, kerjasama antara pihak sekolah dalam hal ini guru-guru, dan kerjasama dengan pihak orang tua yang dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang parenting dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kerjasama dengan para orang tua untuk menghasilkan anak-anak siswa-siswa yang baik, itu masih bisa kita perjuangkan. Yang terakhir, kita semua, teman-teman pemerhati pendidikan, tenaga pendidikan, para guru, para orang tua, kita masih punya PR besar sebagai sebuah bangsa. Kita akan mewujudkan Indonesia emas di 2045. Kita punya waktu 20 tahun lagi untuk mewujudkan itu, dan aktor-aktor yang akan merealisasikan itu adalah kita semua. Terutama anak-anak kita yang saat ini duduk di TK, SD, SMP, SMA untuk mewujudkan negara Indonesia Raya, Indonesia Emas 2045, Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, melimpah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, insya Allah kita semua akan bersama-sama mewujudkan itu semua. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.